Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita dapat hadir kembali di tempat yang mulia dan penuh dengan barokah ini, yaitu Masjid Jami Nurul Jannah, guna sama-sama kita melaksanakan kegiatan ibadah kita, kegiatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat sunnah maupun yang wajib, dengan harapan segala apa yang kita laksanakan khususnya pada malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pengajian kita pada malam hari ini bahasan kita sudah berpindah ya. Kalau kemarin kita membahas tentang ambisi jahat, nah sekarang saya ingin membahas sedikit tentang masjid ya. Karena kita semua saya yakin tahu apa itu masjid ya. Makanya ada hal-hal yang kita kurang tahu tentang masjid, insya Allah nanti akan kita bahas beberapa kesempatan ke depan yang akan datang. Hadis yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjidi biduri wa antunazzofa wa tutayyaba rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu irsalahu, yang artinya dari Aisyah, mudah-mudahan meridhoi oleh Allah akan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mendirikan masjid di desa-desa atau pelosok-pelosok kota-kota dan memerintahkan memelihara kebersihannya dan membuat agar masjid-masjid itu wangi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi. Imam Turmuzi menyatakan hadis ini sahih irsalnya. Para bapak dan hadirin sekalian, berdasarkan keterangan hadis ini bahwa kita semua ini diperintahkan bahkan bukan sekedar diperintahkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dimanapun kita berada ya, kita disuruh membangun masjid. Karena Rasulullah pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah, yang dia bangun masjid ya, namanya Masjid Quba ya. Karena apa? Karena dari masjid itulah akan terpencar siar-siar cahaya-cahaya keimanan ke seluruh pelosok
negeri atau ke seluruh pelosok kampung ya. Dan masjid sekarang ini bukan hanya sekedar kita pakai untuk ibadah, untuk tempat sujud, untuk sholat jamaah ya. Tetapi masjid sekarang sudah bertambah fungsinya, yaitu sebagai status sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita datang ke satu kampung, kita bisa lihat kalau masjidnya bagus, bersih, itu tadi ya, udah bagus bersih lagi dan baik ya, terawat dengan rapi, berarti kehidupan keagamaan di kampung itu sudah baik. Sebaliknya, kalau kita lihat satu kampung masjidnya ya masih sederhana, terus nggak terawat, ditambah lagi yang sholat di situ sedikit ya, itu menandakan bahwa kampung itu wilayah itu atau kota itu atau desa itu kehidupan keberagamannya masih sangat minim sekali. Katakanlah kalau kata ekstrimnya itu iman orang-orang di situ itu masih tipis ya itu. Jadi sekarang ini fungsi masjid banyak ya. Sebetulnya semua urusan apa saja itu bisa dimulai dari masjid. Mengatur negara, mengatur pemerintahan, strategi perang. Itu zaman Nabi dulu diatur, dimulai semuanya dari dari masjid. Cuma karena di Indonesia ini dulu-dulu itu ya pernah sebagai yang nggak boleh itu dipakai kampanye. Tapi kalau membicarakan politik itu boleh di masjid. Yang tidak boleh itu kampanye praktis. Kayak sekarang nih mau deket pileg dan pilpres, ada kampanye, itu yang nggak boleh. Karena jamaah masjid itu sifatnya umum ya. Pilihan bisa berbeda, tapi waktu kita sujud tetap sama. Jadi semuanya sebetulnya diatur dari masjid. Karena masjid itu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan. Sekarang juga masjid di kita ini banyak ya, nama-namanya ada. Jadi masjid itu ada masjid jami. Kalau di sini mungkin nggak ada ya, Ustaz Barul, masjid Goiru Jami ya. Jadi kalau masjid jami itu masjid yang melaksanakan yang dipakai untuk sholat Jumat. Ada ya, masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, disebutnya masjid Goiru Jami. Itu maksud masjid jami di situ artinya masjid yang sudah dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu beda dengan sholat hari raya. Kalau sholat hari raya boleh di lapangan dan memang disunnahkan untuk di lapangan ya. Cuma karena di kita udah nggak ada lapangan ya, di sholat hari raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu di masjid. Sunnahnya di lapangan. Kenapa? Karena sholat hari raya itu boleh dihadiri oleh seluruh kaum muslimin dan muslimah. Perempuan yang lagi menstruasi atau haid boleh dia hadir di tempat sholat hari raya, tapi tidak mengikuti acara sholatnya. Dia hanya mendengarkan khutbahnya. Apalagi ini sekarang musim kemarau, musim kering ya. Ada beberapa daerah yang sudah ada tanda-tanda untuk sholat istighosah, minta hujan. Nah kalau minta hujan itu sholatnya mestinya di lapangan yang sangat luas. Satu kampung ya, satu kota atau satu wilayah itu kumpul semua dalam satu lapangan. Semuanya dibawa. Kita punya kucing, ayam, anjing, karena semua makhluk Allah itu butuh air. Doa kita bersama-sama itu supaya Allah menurunkan hujan. Ditambah lagi kita di Jabodetabek ini polusi udara juga ya.
kemana-kemana daerah, memang apa? Sekarang lagi keringat. Boleh, itu namanya apa? Nah, kalau sholat Jumat itu harusnya sahnya sholat Jumat itu apa? Di masjid. Makanya waktu ya kita flashback ke belakang, waktu apa? Sholat Jumat di Monas itu apa? Ada kontroversi juga. Ada yang bilang apa? Nggak sah. Memang sholat Jumat itu masjid jami itu ya, Jumat itu harus di apa? Di masjid. Itu boleh dilakukan. Nah, di kita ini apa? Ada masjid jami, kemudian ada masjid agung. Kalau masjid agung itu peribahasanya satu kampung. Kalau saya masih kecil dulu Pak ya, di Ujung Harapan itu apa? Satu desa hanya ada satu apa? Satu masjid. Jadi kegiatan-kegiatan apa? Baik itu apa? Walimatul arus segala macam, semua apa? Pengumumannya itu apa? Di masjid. Kalau sekarang ini udah ada beberapa ya yang apa? Karena banyaknya penduduk ya, akhirnya apa? Sudah yang tadinya musola apa? Dibesarkan jadi apa? Masjid. Kalau nggak salah udah ada 3, jadi 4 sama pusatnya. Nah, masjid yang tua itu kayak kita di Jatimamur itu, menurut ceritanya masjid yang ada di Bojong itu perapatan ya, Nurul Huda itu termasuk masjid apa? Yang tua. Makanya dia bisa juga disebut masjid apa? Agung. Agung itu kalau bahasa kitanya apa? Besar, hebat gitu ya. Baik dari sejarah umurnya maupun dari apa? Kemegahan masjidnya, ataupun jumlah apa? Jamaahnya, bisa dikatakan apa? Masjid agung. Kemudian ada masjid apa lagi? Ada masjid raya ya. Sekarang banyak apa? Masjid ngetrennya lagi apa? Ngetren masjid ya. Ada lagi kemarin saya dengar masjid apa? Selain Al Jabar ada juga apa? Al Kamil ya ada. Di dekat kita sini ada apa? At-Tohir. Itu masjid-masjid itu apa ya? Bagus gitu dibangun. Karena apa? Kalau masjid raya, saya terusin dulu. Kalau masjid raya itu dari masjid yang sudah besar, yang disuruh pakai kegiatannya untuk sekitarnya. Kayak kita nih Pak, kita kan Bekasi, tapi ya kodamnya, terus poldanya itu masuk apa? Polda Metro apa? Jaya, Jakarta apa? Raya. Kalau disebut Jakarta Raya termasuk Jabodetabek, ya Jakarta, Bogor, Tangerang dan apa? Bekasi. Makanya kita disebut Jakarta apa? Raya. Jadi sudah apa? Sudah besar lagi. Jadi ada masjid biasa, ya, masjid agung, terus ada masjid apa? Jami, yang kita masjid jami, terus masjid agung, ada masjid apa? Masjid raya. Kalau negara ya punya masjid juga, namanya masjid apa? Istiqlal atau apa? Lambang kemerdekaan. Bagaimana nilai ibadahnya? Semua masjid yang tadi itu apa? Sama. Dia masjid jami, masjid agung, masjid raya, nilai ibadahnya semuanya apa? Sama. Yang beda hanya dengan apa? Masjid Nabawi dan Masjidil apa? Haram. Masjidil Haram itu masjid untuk seluruh apa? Dunia. Kalau Masjid Nabawi yang gampang kita lihat ya Pak ya, karena ada ukurannya dia apa? Persegi. Kalau Masjidil Haram kan apa? Agak susah kita ngira-ngiranya. Kalau prediksi saya Masjid Nabawi itu apa? Sekitar 50 hektar. 50 hektar itu kayak apa? Hankam nih Pak ya. Karena waktu saya apa? Mencoba mengelilingi itu apa? Dari habis subuh sampai jam 9 pagi itu apa? Baru dapat separuh jalan dan jalan kaki. Berarti itu apa? Kurang lebih 50 apa? Hektar perkiraan itu Pak ya. Nah, para Bapak hadirin sekalian, jadi masjid ini fungsinya banyak ya. Selain sebagai pusat kebudayaan, pusat pengajaran, pusat pembelajaran, semua pusat-pusat apa yang atur di masjid. Nah, masjid ini juga tadi saya bilang apa? Sebagai status sosial satu masyarakat. Kemudian masjid ini juga Pak, kalau kita umpamakan, ini analogi saya pribadi ini Pak. Kalau kita umpamakan masjid ini cahaya, lampu, dia bisa menyinari orang yang ada Pak sekitarnya.
Jadi orang yang tadinya kurang dapat penerangan, dapat penjelasan, dengan adanya masjid bisa mendapat penjelasan. Yang tadinya kurang beriman, akhirnya imannya makin bertambah. Bagaimana kalau misalnya apa? Udah dekat masjid, sering dapat penjelasan tentang agama, ya. Tapi begitu-begitu aja orang itu. Saya umpamakan lagi, masjid ini seperti magnet. Kalau bahasa sini besi berani. Magnet itu bisa menarik benda-benda yang hanya terbuat dari apa? Logam. Sama-sama besi bisa ditarik. Jadi orang yang imannya ada itu bisa ketarik dengan apa? Ke masjid. Kalau dia imannya nggak ada, kalau benda misalnya kayu, ya, itu nggak bisa ketarik apa-apa sama magnet. Mau dideketin kayak apa juga pak, emang udah beku, ya, udah baku, nggak bisa ketarik dengan magnet. Ya. Makanya coba kita rasakanlah hati kita ini, ya, kita koreksi diri kita sekarang masing-masing. Hati kita ini apa? Ketariknya sama masjid itu kayak apa gitu. Kalau kenceng tarikannya berarti apa? Logamnya apa? Bagus, ya. Logam yang paling bagus bisa ditarik dengan magnet itu baja. Gitu. Jadi kalau paku nanti apa? Ada urutan-urutannya. Kita tinggal ukur diri kita, ya. Ketarik ke masjidnya itu apa? Kenceng apa kendor? Gitu. Kalau kenceng berarti apa? Iman kita ini apa? Bagus. Ya. Jangan menganggap ini apa? Jadi gini pak, dulu salah satu jamaah kita ini almarhum, ya, saya tidak sebut namanya. Di sekitar kita ini kan banyak masjid pak, ya. Kalau kita hitung nih, sebelah utara ada Baitur Rahmah, terus apa? Sebelah selatannya di Rawabacang ada Al-Falah, terus ada Patria Hidayatullah, ada juga pak Hankam, ya. Belum lagi musola-musola. Gitu. Waktu saya renovasi ini, bangun ini, nyari dana kemana-mana lah, artinya sekitar sini. Ada yang responnya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang apa? Kurang bagus. Yang kurang bagus, komennya apa? Masjid dulu dibangun, masjid udah banyak, gitu kan ya. Sono masjid, sini masjid, yang sholat kagak, gitu. Tuh ada yang begitu. Kemudian ada juga yang komennya apa? Bagus. Saya ini kalau bangun tidur lebih seneng dengar suara azan ketimbang dengar suara-suara apa? Yang lain. Jadi semakin banyak masjid, semakin banyak musola, ya, itu suara kumandang azan apa? Akan semakin apa? Banyak dan semakin enak untuk kita dengar. Jadi, nah tadi itu. Ya, ukurannya kalau ibarat magnet itu apa? Mana kita nih ketariknya, ya, kenceng apa kendor gitu. Jadi ala kulli hal Bapak hadirin sekalian, ya, alhamdulillah kita ini apa? Kalau kata saya kita punya masjid segini apa? Di pelosok di kampung ya apa? Alhamdulillah udah lumayan, ya. Meskipun mungkin butuh apa? Dulu butuh perjuangan yang sangat apa? Berat, ya, sangat melelahkan. Tapi alhamdulillah sekarang apa? Dan jamaahnya, ya, kita juga apa? Sudah banyak. Kalau saya perhatikan, kalau subuh saya subuh paling di belakang, ya. Itu antara subuh dengan maghrib itu kita lebih banyak apa? Subuh. Dulu kan yang jadi masalah itu yang sering diomongin orang pak, subuh apa? Berdua, subuh cuma berdua, bertiga gitu. Sekarang kita sudah alhamdulillah subuh ini apa? Sudah banyak, ya. Artinya berarti masjid ini manfaatnya ada, gitu. Artinya apa? Bisa menarik orang, bisa menyinari orang yang tadinya apa? Kurang demen sama masjid, akhirnya menjadi apa? Demen dengan masjid. Dan memang begitu seharusnya, ya. Beberapa minggu yang lalu kita apa? Sudah diingatkan oleh Ustaz Bahrul, jangan ke masjid, ya. Kalau orang yang nggak biasa ke masjid mau disolatin di masjid apa? Kalau dia bisa berontak itu pak, orang yang udah meninggal, ya. Dia lompat itu dari apa? Dari apa namanya itu? Keranda kurung batang, nggak mau dia ke masjid.
Karena waktu hidupnya nggak pernah ngerasain apa? Ke masjid. Kalau ada rumor-rumor zaman dulu itu apa? Orang yang nggak pernah itu ditanya, masjid itu tiangnya ada berapa? Masjid Nurul Jalal tiangnya ada berapa? Kalau nggak bisa jawab berarti orang itu nggak apa-apa, nggak pernah ke masjid. Jadi syukur alhamdulillah kita ini apa? Termasuk orang-orang yang apa? Yang tergerak hati kita ya bila mendengar suara apa? Suara azan, suara iqamah, dan suara-suara apa? Lainnya yang dikumandangkan apa? Di masjid. Memang ada aturan ya Pak sekarang, kalau malam itu nggak boleh apa? Misalnya lewat jam 10 kalau Ramadan ya. Terus kalau apa? Menjelang subuh juga apa? Setengah jam sebelum waktu subuh boleh dikumandangkan. Aturannya. Kenapa? Karena kita hidup di apa? Negara yang apa? Bukan negara Islam. Negara kita ini negara yang mayoritas penduduknya apa? Islam. Banyak selain Islam. Makanya kita ikutilah aturan-aturan semacam itu demi kemaslahatan apa? Kita bermasyarakat, kita berbangsa dan apa? Bernegara. Ya. Kalau kemarin saya lihat di TV di New York ya Amerika itu sekarang apa? Azan tadinya nggak boleh azan apa? Pakai toa keluar kayak kita. Sekarang ini apa? Udah boleh. Baru hari Jumat pada saat sholat Jumat di sana boleh mengumandangkan apa? Azan. Dan pada saat nanti bulan apa? Ramadan. Itu negara yang mayoritas apa? Non Muslim Pak. Ya, udah boleh. Syukur alhamdulillah. Jadi para bapak hadirin sekalian, ala kulli hal ya, semua apa yang kita ada di sini ya, saya pribadi barang sekali apa bersyukur ya. Dari masjid tahun 80 saya ke sini itu apa? Masjidnya ukuran 5 kali 7 meter kurang lebih ya. Terus tahun 85 kita apa? Kita gedein lagi ukurannya, yang itu berapa saya lupa itu ya, nggak sebesar ini. Akhirnya apa? Sekitar tahun 99 begitu krisis ya, krismon itu apa? Karena memang kondisi masjid yang lama udah Pak, kita rencanakan kita bangun lagi. Nah terus kalau mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini nggak ada ya, padahal ini serak sini rawan apa? Kalau udah bocor susah ngurusinnya. Karena dulu masjid kita yang lama sebelum ini Pak ya, akhirnya semenjak saya di sini apa? Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Masjid yang kedua itu apa? Atapnya pakai kayu, kasonya kayu, anunya apa namanya, rengnya kayu semua. Terus itu apa? Dimakan apa? Rayap, bukan rayap, kalau di atas itu apa? Rangas. Jadi itu apa? Kalau bahasa waktu itu kita mulai sini ngundang apa? Almarhumlah Abdul Qadir Jailani, ya, aktivis. Kata dia ini masjid udah mengkedong gitu. Artinya atapnya itu udah pada turun ya. Memang waktu itu kita ngundang dia dalam rangka kita menyatukan niat dan tekad untuk merenovasi masjid ini. Akhirnya kita pengurus waktu itu sepakat, udah sekarang jangan ada kayu sedikit pun gitu. Akhirnya ya begini gitu. Semuanya kita cor ya, ada semua. Ya kalau kita perhatikan nggak ada, sampai kusennya juga aluminium, karena waktu itu begitu ya. Udah jangan ada kayu sedikit pun gitu. Ya apalagi barangkali kalau secara sosial ekonomi pada saat itu Masya Allah ya. Tetapi alhamdulillah ya, kita bisa punya, katakanlah kampung kita ini punya masjid semacam ini. Dan masjid itu sekarang fungsinya di selain yang tadi saya ceritakan buat alamat paket ya, Google Map itu bisa orang dari masjid. Mana rumahnya dekat masjid, gampang nyarinya. Coba kalau nggak ada masjid susah patungannya. Itu namanya Gojek ya, Grab. Itu anak saya kalau kemana-mana Gojeknya nggak pernah nyampe ke rumah mana, tungguin aja di masjid. Terus sampai di masjid gampang, jadinya semuanya jadi ala kulli hal apa yang ada di masjid itu semua mempermudah kita. Mudah-mudahan
dengan masjid ini juga nanti kita Pak dipermudah di yaumil kiamat. Jadi di dunia aja udah gampang ya, apalagi nanti di akhirat. Kalau kita Pak open, peduli ya, respect sama apa masjid, insya Allah kita semua ini Pak termasuk orang-orang yang apa ada di dalam itu. Jadi para bapak hadirin sekalian, itu sekedar apa refleksi saya ya, karena saya merasa begini Pak, jadi curhat ini. Saya ini udah 62 tahun gitu ya. Pikiran saya sedikit lagi sayanya apa? Bukan sedikit lagi ya, pasti saya ini apa? Kita semua ya mati gitu. Kalau nanti ini nggak ada yang nerusin masjid ini ya, karena termasuk generasi keduanya itu apa? Ya tinggal Bang Haji Husein, Haji Musa tuh dulu yang generasi pertamanya. Generasi kedua itu termasuk saya ya, setara mungkin apa secara umur hampir sama dengan Ustaz Rohili. Makanya kita itu bersyukur kalau sekarang Pak ada Ustaz Haji Bahrul Ulum, Ustaz Haji Asmullah ya, yang masih muda-muda, yang sekarang pikiran kita ini apa matinya masih lama gitu ya. Jadi kita bersyukur ada generasi ya. Jadi kalau kita Pak, kemarin saya agak miris juga tuh Pak ya, saya cerita yang di, kalau Bapak lihat HP itu apa, di Jati Makmur kok sholat Jumat apa agak jadi, karena nggak apa, nggak ada imam sama apa khotib ya. Jati Makmur nggak ada ustadz gitu kan, bahasa ekstrimnya apa, nggak ada ustadz katanya gitu, nggak ada ustadz. Ya Allah, kalau sampai begitu kan apa dosa Pak itu kita semua ya. Sampai saya ditanya kemana-mana, Ci, di kampung lo emang apa? Ustaz ada berapa orang sih? Padahal di sini apa? Ustaz banyak banget gitu ya. Sampai kejadian apa? Jati Makmur sholat Jumat apa? Nggak jadi, karena apa? Ada ustaznya. Nah itulah barangkali ya, barangkali kita ini apa? Ya saya pribadi ya, saya refleksi aja ini Pak ya. Saya termasuk orang yang nggak kemana-mana. Kalau ibarat dagangan bukan nggak laku dijual, murah-murah mungkin apa laku Pak ya. Cuma saya sudah bertekad niat dalam diri saya ini tidak akan apa kemana-mana. Artinya saya nggak pernah dari dulu sampai saat ini tuh nggak pernah khotib ya di luar apa masjid selain Nurul Jannah. Nurul Jannah juga saya sudah pertengahan itu Pak, baru mau dulu mah yang tua-tua itu. Kenapa? Karena itu tadi, memelihara jangan sampai apa? Coba kalau misalnya Pak, khotibnya kebetulan dari jauh, ada halangan macet, hujan atau segala macam apa? Nggak nyampe ke sini, terus nggak ada yang apa? Ini bubar sholat Jumat, kan malu kita semua di hadapan manusia, apalagi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Makanya saya mah apa? Yang ngajak sih satu orang dua orang apa? Yang nyuruh ada, cuma saya memang apa? Saya sudah berjanji apa? Tidak akan apa? Kemana-mana. Ditambah lagi ya, mungkin bapak-bapak belum tahu pesan guru saya ya, guru kita bersama almarhum Al-Maqbul Haji Nur Ali ya. Waktu dia dulu masjid kita yang tadi saya ceritakan, masjid yang pertama yang kedua, waktu itu apa? Masjid itu udah termasuk bagus. Tuh. Kata dia apa? Ini tempatnya udah bagus nih. Lu jangan suka tinggal-tinggal. Kalau sering lu tinggal, nanti ditempatin orang. Tuh. Ya. Kemudian juga amanat ya dari orang tua, mertua itu Haji Ahmad itu. Kalau orang Betawi manggil mantu, itu masjid nanti apa? Lurusin gitu doang bahasanya dia mah ya.